Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Noveli Anggriani. Saya berasal dari kelas C pagi semester 7 dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh dosen Bapak Akis Yuliansa SPD MPD. Adapun judul proposal penelitian saya kali ini ialah pengembangan media e-daring classroom dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi puisi kelas 8 di MTS Al-Mujtahid. Bab 1 bagian pendahuluan. A. Latar belakang. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman. Semakin zaman berkembang, maka teknologi juga akan semakin berkembang berkat pola pikir manusia yang semakin maju. Sebagai bentuk kemajuan teknologi informasi, saat ini buku sebagai salah satu sumber belajar yang diperlukan guru dan siswa dalam pembelajaran tidak hanya dapat diperoleh dari perpustakaan. Buku elektronik atau sering disebut e-book merupakan salah satu bentuk sumber belajar digital yang memudahkan siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran secara mudah, cepat, dan efektif. Sayangnya, kemudahan mengakses informasi secara online kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa. Hal tersebut menunjukkan rendahnya inisiatif dan motivasi siswa dalam belajar. Melalui penggunaan Google Classroom yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar digital, penggunaannya tepat menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa. Google Classroom merupakan media yang menyediakan kemudahan dalam pendistribusian materi pembelajaran maupun latihan soal yang diperlukan. Guru dapat mengunggah berbagai bentuk materi pembelajaran sehingga dapat memudahkan semua siswa mengunduh materi secara mandiri dan mempelajarinya sebelum pelajaran berlangsung. Google Classroom juga dapat digunakan untuk memberikan kuis ataupun tugas dengan tenggat waktu atau deadline yang telah ditentukan. Adapun bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, peneliti memfokuskan beberapa pokok masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah kualitas dari perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Google Classroom. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas pembelajaran yang menggunakan perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Google Classroom terhadap pembelajaran bahasa Indonesia materi puisi kelas 8 MTS Al-Mujtahid. Bagian C, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kualitas perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Google Classroom. Yang kedua, mendeskripsikan efektivitas penerapan berperangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Google Classroom terhadap pembelajaran bahasa Indonesia materi puisi kelas 8 di MTS Al-Mujtahid. Bagian D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 4, yaitu bagi peneliti, bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti lain. Bagi peneliti sebagai calon pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan peneliti dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan dukungan sumber belajar digital sehingga dapat menumbuhkan pembelajaran yang lebih inovatif. Bagi siswa, manfaat penelitian ini bagi siswa dapat diharapkan meningkatkan kemandirian belajar dan kemudahan bagi siswa dalam mempelajari materi vektor pada dimensi 3 dengan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bagi guru, yaitu manfaat penelitian ini bagi guru diharapkan dapat memberikan referensi mengenai inovasi dalam perancangan dan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Google Classroom. Yang terakhir, bagi peneliti lain. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pengembangan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sumber belajar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Adapun bab 2 dari tinjauan pustaka yaitu pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan baik berupa proses produk rancangan.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh Punaji tahun 2013 halaman 227. Sedangkan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari mengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Arif S. Sadirman tahun 2010 halaman 7. Jadi, pengertian pengembangan media adalah suatu proses yang dipakai dalam pengembangan sebuah produk dengan memberikan stimulasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada jenis-jenis media pembelajaran. Dalam buku Yudi Munadi tahun 2013 dari halaman 55 sampai halaman 57 terdapat 4 pembagian jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio, media visual, media audiovisual, dan media multimedia. Yang pertama adalah media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengar dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Contohnya disc recording, audio tape, dan compact disc. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Contohnya seperti buku, majalah, koran, modul, komik, maupun poster. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Contohnya film dokumenter, film drama yang disalurkan melalui peralatan seperti film, video, dan juga televisi. Dan yang terakhir ada multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Contohnya, segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung, bisa melalui komputer atau internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. 2. Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Menurut Arif S. Sadirman, tahun 2010 halaman 87 sampai 83 sampai 87 ada 4 langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media jadi dan media rancangan. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan media. Yang ketiga, kriteria pemilihan. Dan yang terakhir, model atau prosedur pemilihan media. Yang A, media jadi dan media rancangan. Media dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu media jadi karena sudah merupakan bentuk media yang sudah diperjualbelikan di pasaran luas. Sedangkan media rancangan perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus. Tujuannya mempelajari untuk bertujuan pembelajaran tertentu atau disebut media by design. Yang B, dasar pertimbangan pemilihan media. Adapun beberapa pertimbangan dasar orang dalam pemilihan media antara lain adalah yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Yang kedua, merasa sudah terbiasa dengan media tersebut. Yang ketiga, ingin memberikan penjelasan yang lebih konkret. Dan yang terakhir, merasa bahwa media dapat mengatasi permasalahan yang ada. C. Kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan pertimbangan karakteristik media tersebut, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya seperti karakteristik strategi belajar, mengajar, dan alokasi waktu. Yang terakhir D, model atau prosedur pemilihan media. Dilihat dari bentuknya, model pemilihan media terdiri atas 3 macam, yakni model flow chart yang menggunakan sistem pengukuran dalam pengambilan keputusan, model matriks yang menggunakan proses mengambil keputusan pemilihan seluruh kriteria pemilihan diidentifikasikan. Dan 3, pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam menyampaikan materi lebih jelas dengan menyajikan media untuk membantu siswa memahami isi dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan pusat perhatian siswa juga lebih fokus. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media, beban guru akan lebih ringan tanpa harus menjelaskan materi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Terus
ada bagian B, media pembelajaran e-learning classroom. Yang pertama, pengertian Google Classroom. Menurut website resmi dari Google, aplikasi Google Classroom merupakan alat produktivitas gratis meliputi email, dokumen, dan penyimpanan. Classroom didesain untuk memudahkan guru dalam menghemat waktu, mengelola kelas yang meningkatkan komunikasi dengan siswa-siswanya. Dengan Google Classroom ini dapat memudahkan peserta didik dan pengajar untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah. Adapun fitur Google Classroom menurut Iskandar DKK tahun 2020 halaman 145 sampai 146, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada assignment atau tugas. Yang kedua, grading atau pengukuran. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, time cost atau hemat waktu. Kelima, archive course atau arsip program. Keenam, mobile application atau aplikasi dalam telepon genggam. Yang terakhir ada privasi atau privacy. Bagian C, puisi. Pengertian puisi menurut Santosa 1996 halaman 47, yaitu menjelaskan puisi adalah ragam karya sastra yang merupakan peristiwa kebahasaan yang tersaring dengan semurni-murninya untuk mengekspresikan kepribadian dalam suatu bentuk yang tepat dan selaras dengan watak yang diungkapkannya. Bagian 2 yaitu jenis-jenis puisi. Menurut Aminuddin tahun 1987 halaman 135 terbagi menjadi 10. Pertama, puisi epik. Yang kedua, puisi naratif. Yang ketiga, puisi lirik. Keempat, puisi dramatik. Yang kelima, puisi didaktik. Yang keenam, puisi satirik. Ketujuh, puisi romans. Kedelapan, elegi. Kesembilan, ode. Yang terakhir 10 adalah himne. Adapun bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, variabel penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang terakhir, teknik analisis data. A. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah sebuah karakteristik yang terdapat pada individu atau benda yang menunjukkan adanya perbedaan, nilai, atau kondisi yang dimiliki. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Endang Mulyatiningsih dalam tahun 2011 halaman 2. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang meliputi variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Adapun variabel independennya merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah kualitas media pembelajaran e-learning Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi puisi. Dan variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah efektivitas belajar siswa kelas 8 MTS Al-Mujtahid pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam materi puisi. B. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian akan digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research dan development. Menurut Sugiono tahun 2009 dalam halaman 407, R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran blended learning dengan memanfaatkan Google Classroom dan menguji keefektivitasan pembelajaran yang menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti ditinjau dari kemandirian dan hasil belajar siswa. Terdapat 10 langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiono. Namun penelitian ini hanya mengembangkan sampai pada tahap revisi produk. Berikut ini merupakan langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiono. Yang pertama ada menentukan potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, desain produk. Keempat, validasi desain produk. Kelima, revisi desain produk. Keenam, uji coba produk. Dan yang terakhir, revisi produk.
Bagian C, instrumen penelitian. Yang pertama ada wawancara. Menurut Widoyoko tahun 2012 halaman 40, wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden. Wawancara jenis terstruktur digunakan untuk mengetahui potensi dan masalah di tempat penelitian. Maka penelitian melakukan wawancara terhadap guru. Yang kedua ada lembar observasi atau pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Pada penelitian ini, observasi terhadap kemandirian belajar siswa tidak hanya dilakukan oleh peneliti sendiri. Yang ketiga ada angket. Angket atau questionnaire merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka, di mana siswa sebagai responden dapat memberikan jawaban secara bebas. Dan yang terakhir ada penilaian atau tes. Tes dilakukan melalui kuis dan ulangan dengan intensitas pelaksanaan kuis sebanyak 2 kali dan tes evaluatif sebanyak 1 kali. Kuis dilakukan secara online setelah proses pembelajaran di kelas selesai, sedangkan ulangan dilakukan setelah rangkaian uji coba produk diselesaikan. Ada bagian D, teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Teknik pengumpulan data dalam wawancara ialah hasil wawancara, baik wawancara terhadap guru maupun terhadap siswa, dianalisis secara kualitatif. Yang kedua ada observasi. Pengamatan aktivitas siswa di luar kelas ditinjau dari pengumpulan tugas dan kuis secara online, serta aktivitas mereka berdiskusi baik dengan guru atau sesama siswa melalui ruang yang disediakan, yaitu melalui kolom komentar dari sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada angket. Hasil kuesioner ini dianalisis secara kualitatif. Dan yang terakhir ada penelitian, penilaian. Penilaian kuis dan ulangan tersebut akan dianalisis secara kuantitatif. Yang terakhir ada bagian E, yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan terhadap guru untuk menggali lebih dalam mengenai potensi dan masalah di tempat penelitian. Hasil wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Yang kedua ada analisis data kuantitatif. A. Validasi terhadap perangkat pembelajaran dan produk. Validasi terhadap perangkat pembelajaran dan produk dilakukan dengan memberikan penilaian dengan skala 1 sampai 5. Yang B. Validasi instrumen penelitian. Perhitungan kriteria validasi instrumen penelitian dan pengelompokan kevalidasian instrumen sama seperti validasi terhadap perangkat pembelajaran. Yang C ada hasil angket evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Setelah dikelompokkan, dari tiap indikator akan dihitung persentase jawaban siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase jawaban sama dengan jumlah pertanyaan positif dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab dan dikali 100%. D. Hasil observasi kemandirian belajar. Skor akhir diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal, terus dikali dengan 4. Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata skor akhir dari 2 observasi, nilai rata-rata skor kemandirian belajar siswa, kemudian dihitung dalam persen untuk melihat persentase skor yang diperoleh. Persentase skor sama dengan skor yang diperoleh siswa dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Dan E. Penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa dinilai dengan rumus sebagai berikut. Nilai akhir sama dengan NK1 ditambah NK2 ditambah 2NU dibagi 4. NK1 ialah nilai kuis pertama, NK2 adalah nilai kuis kedua, dan NU adalah nilai ulangan. Efektivitas pelaksanaan pembelajaran dilihat dari besarnya presentasi siswa yang diperoleh nilai akhir minimal 75.
Dengan rumus presentasi ketuntasan siswa sama dengan banyak siswa yang lulus dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes dan dikali 100. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.